Sekalipun memang dengan mencurangi customer, saya dapat penghasilan lebih banyak. Omset saya lebih banyak. Cuan saya lebih banyak. Tapi ini loh Tuhan, saya mau hidup kudus, saya mau hidup benar. Dan karena itu saya tidak akan mau melakukan hal itu. Kalau kita bicara kekudusan, kita tuh selalu berpikir tentang saya harus menjauhi dosa. Saya harus hidup benar. Saya nggak boleh hidup aneh-aneh. Saya nggak boleh ngerokok, saya nggak boleh mabok, saya nggak boleh selingkuh, saya nggak boleh berzina, dan semua hal lain. Kalau dunia bicara tentang kekudusan, dunia akan selalu lebih banyak berbicara tentang semua itu. Kita seringkali berpikir kekudusan adalah tentang apa yang kita lakukan untuk kita bisa kudus. Tetapi kalau kita baca kisah dari Musa, kita menyadari bahwa kekudusan itu nggak pernah dimulai dari kita. Kekudusan selalu dimulai dari Tuhan. Kekudusan selalu menjadi inisiatif Tuhan. Sebelum itu jadi inisiatif kita. Memang di Alkitab kita itu diajarkan tentang kamu harus menjauhi dosa. Kamu harus meninggalkan manusia lama. Tapi inti dari kekristenan itu sebenarnya bukan itu. Bukan menjauhi dosa, bukan meninggalkan manusia lama. Inti awal kekristenan adalah harus ada orang yang menguduskan kita. Baru kita bisa hidup. Kekristenan nggak memulai kekudusan dari upaya manusia. Kekristenan memulai kekudusan dari upaya Allah menguduskan kita. Nah, kenapa Musa ini identik dengan cara Allah menguduskan? Karena Tuhan melihat ada hal-hal dalam diri Musa yang tidak akan pernah bisa dia perbaiki dengan kekuatannya sendiri. Ada sesuatu dalam diri Musa yang Tuhan tuh berkata, kalau bukan saya, kamu tidak akan pernah berubah. Ada satu ambisi yang tersembunyi, masih ada amarah yang tersembunyi dalam diri orang itu. Tuhan melihat bagaimana orang ini gak akan pernah bisa berubah, cuman diberikan pengajaran, nasihat. Orang ini bahkan gak bisa berubah, cuman sekedar dididik. Dia harus diproses oleh Tuhan sendiri. 40 tahun. Seringkali Tuhan mengizinkan kita kecewa untuk menunjukkan kepada kita area-area yang memang belum kudus dalam diri kita sendiri. Ada area-area dalam diri kita yang kita tidak akan pernah sadar ada. Sampai Tuhan mengizinkan sebuah peristiwa terjadi. Artinya gini loh saudaraku, betapa sulitnya menyingkirkan sesuatu yang tidak disadari itu. Sesuatu yang tidak disadari itu lebih sulit untuk disingkirkan dari apa-apa yang kita sadar. Maksudnya Musa ini mungkin gak melakukan hal yang lain. Dia gak lirik perempuan lain, dia gak membawakan sama anggur. Tapi satu hal ini mendiskualifikasi dia untuk masuk tanah perjanjian. Kadang kita pikir, ya gue buat dosa juga gak ada yang peduli. Korupsi dikit lah ya gak masalah. Ya semua saya ini siapa Pak? Saya kan bukan pengerja, saya cuma jemaat biasa Pak. Kalau saya cuma jemaat biasa buat dosa-dosa kecil kan gak apa-apa. Saudara, lu tahun dari sekarang, masa depanmu mungkin akan berubah. Dan kalau kita menabur hal yang buruk sejak sekarang, ketika kita nanti di atas akan jatuh. Itulah sebabnya kalau kita berbicara tentang kekudusan, kita nggak boleh bicara tentang apakah saya jemaat atau saya pengerja, atau saya pendeta. Kekudusan itu nggak ada hubungannya sama jabatan. Kekudusan bicara tentang saya percaya bahwa Allah memperhatikan saya. Sekalipun saya sekarang hidup dalam kebenaran, saya jaga kekudusan, dan saya nggak melihat mujizat Tuhan dinyatakan atas saya akan tetap hidup dalam kebenaran. Saya pilih nggak mencurangi customer saya.